adabul imamati utawi iki iku pira-pira tata kramane dadi imam wal qudwati lan makmum. Wayam baghi lan sayukjo lil imami kedue imam ayu khaffifa apa yen to ngentengno sapa imam as-sholata ing salat. Sebaiknya kalau menjadi seorang imam ini jangan sampai membuat sholat itu terasa berat bagi para jamaah. Artinya enteng itu bukan berarti cepat loh ya, bukan ya. Soalnya kan pernah ada sahabat, entah sahabat Mu'adz ya, ini ngimami, makmumnya itu ada yang sedang terburu-buru. Ketika itu sahabat ini membaca surat yang agak panjang, yang dibaca itu entah surat Ali Imran atau apa, itu kan panjang ya. Kemudian sahabat yang terburu-buru ini langsung mufarokoh. Mufarokoh habis itu digunjing. Wah, ini kok nggak ikut jamaah bareng kita, kok mufarokoh? Jangan-jangan kena munafik ini katanya ya. Lah digunjing seperti itu dengar orangnya, kemudian tersinggung ya, marah ini. Enak saja nuduh-nuduh, nuding-nuding saya munafik. Langsung lapor Nabi, Nabi saya ini kan orangnya sedang terburu-buru. Ketika ikut jamaah dengan sahabat yang itu, Nabi, lah yang dibaca kok surat panjang-panjang. Akhirnya dipanggil itu imamnya, ya. Dimarahi oleh Rasulullah. Dimarahi, kalau kurang lebihnya bahasanya itu fattanun anta ya Mu'adz ya. Atau kama qala Rasulullah, kamu ini jadi orang yang membuat masalah ini ya. Kalau ngimami jangan terlalu panjang, tapi pakai ya, Nabi ini kemudian menyebutnya bukan pakai surat Al-Kautsar, bukan ya, tapi pakai surat At-Tur gitu, atau surat-surat yang ada di juz amma yang lumayan, 1 lembar atau setengah halaman ya, atau setengah lembar atau 1 halaman itu pakai surat-surat seperti itu aja ya. Kalau sholat sendirian baru pakai surat-surat yang panjang. Suatu ketika ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, ingin ikut sholat tahajud dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah ini ketika sholat tahajud yang dibaca di rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Waduh ya, payah ini langsung sahabat ini. Waduh, rakaat pertama surat Baqarah. Kemudian rukuk sujudnya lamanya seperti membaca surat Baqarah. Mau mufarokoh ini takut suul adab, diteruskan juga capek. Ya mau ndak mau ya diteruskan, tapi besoknya kapok. Rakaat kedua surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini ya lebih dari 1 juz. 1 juz setengah itu surat An-Nisa ya. Aduh, langsung nggak ikut lagi ya. Qala ngendika sapa Anasun, sapa sahabat Anas Ibnu Malikin bin Malik radhiyallahu an. Ma shallaitu ora salat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem burine wong siji salatan kelawan salat akhaffa kang luwih ringan wala atamma lan ora luwih sempurna min salati Rasulillahi timbang saking salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ini tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang sholatnya ini lebih ringan, lebih enak diikuti dan lebih sempurna daripada sholatnya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah itu ya ringan itu dalam artian bukan cepat ya. Bukan tarawih 20 rakaat 8 menit ya, bukan kayak gitu ya. Kalau gitu itu namanya tala'ub bil ibadah ya. Coba dengarkan Fatihahnya, coba di make itu Fatihahnya. Jelas nggak? Ya pasti keliru semua. Bismillahirrahmanirrahim malah bolin, apa yang dibaca terus? Ya.
Coba itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di sudah panjang pendeknya yang tidak jelas, kemudian makharijul hurufnya juga kacau. Ya sholat seperti ini ya tala'ub bil ibadah, ya main-main dengan ibadah. Haram ini seperti itu ya. Ya biasa-biasa saja ya. Kalau di kampung-kampung kan rata-rata pakai lahagu mutakatur ya. Ya paling tidak setengah jam lah. Kalau pingin yang lebih enak ya ikut di Masjid Al-Kautsar ya, dengan imam dari Kalanting dan dari Alas Malang, kemudian dari sebelah utara apa itu Pasar Lumajang itu ya. Ikut di situ sedengan ini enggak terlalu panjang, cuma one day one juz ya, satu hari satu juz ya. One night ya, satu malam satu juz ya. Ya. Cuma berapa? 1,5 jam gitu aja. Kemudian bacaannya ya jangan terlalu pelan. Kalau terlalu slow ya kasihan juga makmumnya. Makmumnya ini apalagi yang berbadan gendut ya. Ada yang pernah protes, Ustaz bisa dipercepat enggak? Karena apa? Badannya terlalu gemuk, jadi berdiri agak lama itu lututnya hampir copot katanya. Bacanya ya tartil gitu aja, enggak usah terlalu dilagu-lagu. Kan ada salah satu dari imam itu bacanya ini bikin makmumnya itu geregeten. Aduh ya. Akhirnya muncul parian kul huwaile kesuwen, itu kan gara-gara ini bacanya seperti Bismillahirrahmanirrahim ya, kayak gini kasihan makmumnya. Bagaimana ya, pakai murattal seperti kaset-kaset itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, seperti ini kan enak. Ya, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti tajwidnya keteteran ya, tidak baik juga ya. Ada yang terlalu cepat, dan yang terlalu cepat ini bahayanya apa? Kalau salah bingung. Waladzi khalaqakum min akhirnya yang belakang, kalau yang belakang bawa Quran kan enak. Kalau yang belakang nggak bawa Quran, ya akhirnya ya bingung juga. Alhasil imam harus tahu kondisi makmum. Ya. Kondisi makmum seperti apa? Nah, ini. Wala yukabbiru lan ora takbiratul ikhram sopo makmum sopo imam malam yufarrigh selagine durung ngerampung no al muadzinu sapa wong kang adzan minal iqamati saking iqamah wa malam tastawi lan selagine durung podo asufufu opo piro-piro barisan, dan imam jangan sampai takbir ketika muadzin ini belum selesai iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Imamnya takbir Allahu akbar. Wah, jangan terburu-buru, biasa saja santai ya. Sampai selesai iqamah baru melihat belakang softnya ini sudah sejajar, sudah rata atau belum. Nah, kalau sudah sejajar, sudah rapi, baru takbir ya. Dan di sini ada ibarat muadzin itu yang berhak untuk iqamah. Kadang-kadang kan main serobot. Yang azan ini masih enak-enak pujian, kemudian datang orang lain langsung nyerobot mic. Allahu Akbar. Jangan seperti itu ya. Ini ya haknya iqamah itu haknya muadzin ya. Kalau menentukan kapan iqamah itu haknya imam. Sekarang kan enggak, imam masih tasyahud akhir, makmum itu tepuk tangan, plok. Kan ya enggak etis kelihatannya ya. Enggak etis. Jadi kayak muadzin ini kayak diobrak-obrak.
Tapi kalau ya, untuk menjaga hal seperti itu, kadang-kadang itu di masjid kami ini pas saya waktu ngimami ya, uh, selesai sholat sunnah langsung berdiri kemudian langsung ke pengimaman. Muadzin kan tahu, oh imam sudah siap, baru dia ya koma ya. Jadi nggak ada, kita itu ingin menghilangkan tradisi-tradisi yang nggak baik gitu. Masa muadzin dikeploi ya, plok, plok, plok. Kan nggak etis ya. Wa yarfa'u lan banget no al imamu sopo imam sautahu ing suarane imam bitakbiroti kelawan biro-biro takbir ya. Imam ini mengeraskan suaranya untuk takbir. Biar apa? Biar makmumnya ini terkode. Oh, imam sudah sholat. Nanti biar tidak ada yang takbir mendahului imam. Takbir yang bersama imam saja ini tidak sah. Ada makmum takbirnya bareng dengan imam. Mulai dari awal sampai sendakep gini. Nah itu imam makmumnya ini tidak sah seperti itu ya. Jadi semua takbir-takbir atau tahmid ya, atau tasmi itu ya, dikumandangkan dengan suara keras oleh imam ya. Jadi imam itu memang sebaiknya yang bersuara keras dan suaranya indah ya. Suaranya ini enak didengar ketika membaca Al-Quran. Kalau suaranya imam merdu kan asik ya. Makmum itu sampai terlena ya. Pernah ada salah satu dari imam Masjidil Haram ya katanya diberhentikan secara terhormat, dipecat tapi terhormat gara-gara apa? Suaranya terlalu merdu, makmumnya ini enggak kerasa, imamnya sudah sujud enggak tahu. Akhirnya disuruh ngimami untuk sholat-sholat yang sirriyah, sholat-sholat yang bacaannya ini pelan ya. Enggak banget, bukan sholat jariyah itu. Memang ada, dan kalau imamnya ini suaranya enak, suaranya merdu, makmum ini kan tenang. Sholat itu nggak ada unek-unek ya. Tapi kalau suaranya imam ini suara yang merdu, garis miring merusak dunia, gawat ya. Makmum nggak kerasan ya. Bisa-bisa jamaah nggak laku ya. Bisa-bisa ini. Wala yarfa'ulan ora banget no al makmumu sopo makmum sautahu ing suarane makmum illa biqadrima kecuali kelawan kadari perkara yusmi'u ingkang ngrungo paring krungu sopo iki makmum nafsahu ing awak dhewe ne makmum jangan sampai mengeraskan suara kecuali sekadar dia bisa mendengarnya sendiri ya. Makmum ini maksudnya bukan haram tapi sebaiknya ya al-aula makmum ini membaca takbir, membaca bacaan-bacaan sholat ini tidak keras, jangan sampai mengganggu makmum-makmum yang lain. Tapi jangan sampai tidak terdengar oleh suaranya sendiri, oleh telinganya sendiri. Kalau tidak terdengar oleh telinganya sendiri, dia ini bukan disebut qiraah, bukan disebut membaca ya. Umi-umi misalkan membaca surat Fatihah. Cuma menggerakkan bibir tidak keluar suara, ya tidak sah sholatnya. Harus namanya qiraah itu membaca dengan mengeluarkan suara, itu namanya qiraah ya. Wayanwi lan niat al imamu sapa imam al imamata ing dadi imam liyana la supaya memperoleh sapa imam al fadha ing keutamaane jamaah. Fa idza lam yanwi mongko ing dalem narikane ora niat sapa imam sohat mongko sah sholatul qaumi apa sholati qaum idza nawawu nalikane padha niat sapa al qaum al iqtidaa ing
manut bihi kelawan imam. Wanalulan podo memperoleh sapa kaum fadlal qudwati ing keutamaane melok imam. Imam supaya mendapatkan fadilah jamaah ini disunahkan untuk niat sebagai imam. Andaikan dia tidak niat sebagai imam tapi ada makmumnya, ya dia sholatnya sholat munfarid. Ya. Kalau makmumnya bagaimana? Makmumnya ya tetap sholat jamaah, mendapat fadilahnya qudwah, mendapat fadilah sholat berjamaah. Ini kalau selain sholat Jumat. Ya. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat sebagai imam. Kalau tidak niat maka dia sholatnya batal, karena sholat Jumat sholat yang wajib berjamaah. Jadi kalau ada takbir seperti ini, misalkan kita itu datang ke masjid kemudian mendapati orang yang sholat, ini nggak usah tepuk-tepuk. Kadang-kadang tepuk itu mengagetkan, apalagi ketika mati lampu. Ada orang sholat sedang khusyuk-khusyuknya, tiba-tiba baunya ini ditepuk dari belakang. Ya kan serem. Kayak enggak ada orang, enggak ada suara langkah kaki, tiba-tiba ada yang nepuk. Ya kalau dia enggak jantungan sih enggak masalah. Kalau jantungan fatal. Bisa-bisa ngeblak ini ya. Ya bisa-bisa dia ini langsung pingsan ya. Wa yusirulan ngelonno atau ngelirihno sopo imam bidu'a il iftitahi kalawan moco dungo iftitah wa ta'awudhi lan moco a'udhu kal munfaridi koyok wong sholat dewean. Imam ini membaca doa iftitah, membaca ta'awudh, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, membacanya dengan pelan-pelan seperti orang yang sholat sendirian. Wa yujhiru lan banget no sopo imam bil fatihati kelawan moco surat fatihah wasurati lan surat liyane fi jami'i subhi ing dalam sekabehane rakaat subuh wa aulatayil maghribi lan awal lurune salat maghrib wal isya'i lan isya. Di seluruh rakaat sholat subuh, imam mengeraskan suara membaca fatihah dan surat. Dan di dua permulaan sholat maghrib serta sholat isya, dua rakaat permulaan. Ya. Wa kadzalika lan niku koyok mengkono-mengkono wa kadzalika laniku koyok mengkono imam al munfaridu utawi munfarid ya. Begitu juga munfarid. Loh ini munfarid kok malah disuruh mengeraskan suara ya. Kal wakal makmumi ayyudhon ya. Wallahu alam ya. Wa yujhiru lan bangetno sapa imam biqaulihi kelawan ucapane imam amin rupane ucapan amin fil jahriyati ing dalam salat bacaan keras. Wa kadzalika lan kaya iku kaya mengkono-mengkono imam al makmumu utawi makmum. Di salat yang bacaannya keras, imam serta makmum ini membaca amin dengan keras ya. Supaya apa? Supaya kompak. Amin imam dengan amin makmum ini supaya bersamaan. Nah ketika imamnya ini membacanya keras, makmum kan bisa mengikuti. Akhirnya ini wa yuqarrinu lan barengno al makmumu sapa makmum takminahu ing amine makmum bitakminil imami kelawan amine imam ma'an hali bareng la ta'qiban orang ngiring-ngiringi lahu maring imam. Makmum membaca aminnya ini bersamaan dengan aminnya
imam, bukan mengiringi imam dulu kemudian makmum, bukan, tapi aminnya ini bersamaan. Kalau aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, maka aminnya ini disertai dengan amin para malaikat yang bisa menggugurkan semua dosa-dosanya orang yang jamaah tadi. Wa yaskutu lan meneng al imamu sopo imam saktatan kelawan sak menengan akibal fatihati ing dalam ngiring-ngiringi surat al-fatihah liyathuba supaya balik ilaihi maring imam nafasuhu opo nafase ki imam wa yaqra'u lan maca sapa al makmum al-fatihata ing surat fatihah fil jahriyati ing dalam salat ingkang banget fi hadhi saktati ing dalam iki rupane menenge imam liyatamakkana supaya dadi kongang utawa dadi mungkin minal istima'i apa ngrungokno bacaane imam inda qiraatil imami ing dalem sandinge macane imam. Wala yaqra'u lan ora maca al makmumu sapa makmum as-surata ing surat fil jahriyati ing dalem salat banget surat selain Fatihah illa idza lam yasma kecuali ing dalam nalikane ora krungu sapa makmum sautal imami ing suarane imam. Imam ketika selesai membaca surat Al-Fatihah ini disunahkan untuk diam agak lama ya. Nah, diterangkan di dalamnya ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, diamnya imam itu sekadar 7 ayat surat Al-Fatihah. Jadi imam ini harus memperkirakan makmum ini selesai membaca Fatihah atau belum. Tapi rata-rata seperti ini kalau di kalangan awam jarang ya dilakukan ya. Rata-rata setelah amin langsung membaca surat. Padahal ini ya kalau tidak dilakukan buat apa terus. Dulu awal-awalnya ya pernah didudukkan saya ini. Saya pernah ditanya sama orang, kenapa kok setelah amin Fatihah kok sampean kok diam? Ya itu memang saya jawab, itu kesempatan makmum membaca Fatihah. Nah terus kenapa? Ya supaya nanti selesai dia membaca Fatihah, dia ini mendapat fadilah mendengarkan bacaan dari imam. Seperti itu. Jadi bacaan Fatihahnya makmum ini bisa khusyuk, tidak bersamaan dengan bacaan suratnya imam. Nah, seperti itu ya. Dan ini memang jarang di mana-mana itu jarang diamalkan oleh orang-orang ya. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, terus orangnya komentar, tapi yang kamu lakukan ini tidak dilakukan orang-orang sebelum kamu. Ya mereka berani atau tidak, saya bilang. Berani atau tidak mengamalkan sunnah. Lalu terus kenapa ya? Kenapa kok tidak diamalkan? Ini kan kesunahan. Ini kan tidak usah jauh-jauh. Di kitab Safinatun Najah itu ada. Nggak usah besar-besar kitabnya. Kitab yang tipis, kitab pemula itu ada. Kalau tidak diamalkan terus buat apa ilmu itu? Nah, saya jawab seperti itu ya. Akhirnya ya lama-kelamaan jamaah yang awalnya protes, komplain, setelah merasakan sholat berjamaah, akhir-akhirnya mereka ini juga ya enjoy saja ya. Malah ada salah satu makmum itu bilang, kalau jenengan Ustadz yang ngimami enak, saya tidak pernah ketinggalan. Nah, dari rumah kok sudah komat, datang ke masjid itu sholatnya masih ada karena agak lama. Ya, saya hitung itu memang kalau sholat maghrib ya dengan pakai saktahnya Fatihah ini sekitar 10 menit kita itu sholat. Jadi kalau yang terlambat itu masih menemukan jamaah. Kadang-kadang kan jengkel ya, rumahnya jauh,
berangkat ke masjid sudah terburu-buru gara-gara ketinggalan di sana imam sudah salam lah, ini kan nggak enak juga ya. Khawatirnya nanti terburu-buru nggak tengok kanan kiri ketika nyebrang jalan ya. Kalau ketabrak sepeda pancal nggak masalah, tapi kalau dicium truk, pickup, penter dan lain-lain ya pulang tinggal nama ya, pulang tinggal jenazahnya ini. Nah, alhasil pertemuan kita malam ini di kitab Bidayatul Hidayah yaitu tata krama menjadi imam dan makmum. Imam ini sholatnya jangan sampai dirasakan berat oleh makmum. Membaca surat jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Khawatirnya cuma membaca Yasin kemudian ruku, Yasin, ruku, ya Allahu Akbar ya. Atau membaca inna atoina, ini ya terlalu pendek ini ya. Terus juga imam jangan takbir dulu sebelum muadzin selesai iqomah, dan jangan takbir sebelum barisan ini sudah lurus. Imam mengeraskan bacaan takbir-takbirnya, dan makmum sekeras-kerasnya bacaan makmum ini masih terdengar sekira bisa didengarkan oleh dirinya sendiri, dan jangan lebih pelan dari itu. Kalau dirinya sudah tidak bisa mendengar maka sholatnya nggak sah. Imam tidak perlu niat imamah kalau untuk sahnya jamaah, tapi untuk mendapatkan fadilah jamaah dia harus niat sebagai imam. Kemudian pembacaan doa iftitah ta'awudz ini sirri. Lalu membaca surat Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah di sholat subuh dan 2 rakaat awal maghrib isya ini dikeraskan. Kemudian aminnya imam ini juga dikeraskan di 3 sholat tadi. Begitu juga makmum. Makmum ini disunahkan untuk beramin bareng dengan aminnya imam, tidak berurutan, tidak mengiringi di belakangnya. Dan juga setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, imam ini diam sesaat sekadar membaca 7 ayat surat Al-Fatihah di sholat yang jahriyah ya. Kalau sholat sirriyah, sholat duhur, asar, nggak perlu pakai sakta. Karena nanti makmumnya bingung, ini sholat kok lama sekali ya, rasanya lutut ini sudah cekot-cekot mau copot. Nah, kemudian selama imam ini diam setelah membaca Fatihah, makmum ini membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu makmum tugasnya adalah mendengarkan bacaan dari imam, dan makmum jangan membaca surat sendiri ketika imam membaca surat, kecuali kalau imamnya bacaannya tidak terdengar oleh dia. Nah, cukup sekian apa yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kritik dan saran kami nantikan. Dan apabila ada benarnya dalam apa yang kami sampaikan, itu murni semuanya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.